Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, simak video ini hingga tuntas hingga tidak gagal paham beberapa dosa Megawati, Jokowi hingga PDIP terhadap umat Islam yang ada di Indonesia. Dosa Megawati, Jokowi hingga Partai PDI Perjuangan terhadap umat Islam, inilah beberapa dosa Mega, Jokowi dan PDIP terhadap umat Islam. Dosa yang mereka lakukan itu berbentuk pandangan, sikap, dan kebijakan yang merugikan dan membahayakan terhadap keberadaan umat Islam khususnya. Pandangan, sikap, dan kebijakan yang konsisten terhadap umat Islam ini tidak terlepas ideologi tokoh-tokoh PDIP yang berdampak terhadap umat Islam. Di pemilihan presiden tahun 2014, sangat jelas polarisasi antara pendukung Jokowi hingga pendukung Prabowo Subianto. Jokowi yang didukung Partai PDIP Perjuangan di bawah pimpinan Megawati merupakan partai yang berbasis ideologi nasionalis sekuler dan didukung partai-partai sekuler liberal seperti Nasdem yang dipimpin si beliau Surya Paloh, PKB yang sejak berdiri sebagai partai berbasis pemilihan sebagian kalangannya Nahdlayin, tetapi para tokohnya berpandangan sangat sekuler dan anti prinsip-prinsip Islam, di mana para tokoh-tokoh merupakan warisan dari organisasi PMII. Ditambah dua partai yang dikendalikan mantan rezim Orde Baru, yaitu Hanura dan PKPPI. Sangat jelas gabungan PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPPI itu secara kepentingan dan ideologis sudah satu mainstream, satu arus utama dalam politik. Sedangkan Prabowo Subianto didukung Partai Gerindra merupakan partai yang berbasis ideologi nasionalis religius. Prabowo yang semasa menjadi taruna akabri di Magelang pernah mendapatkan pengetahuan Islam. Kalangan Islam melihat Prabowo sejak masih menjadi Danjen Kopassus sudah menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh Islam. Sekarang nampaknya menjadi lokomotif jadi kalangan nasionalis dan Islam menghadapi monster Jokowi yang didukung PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPPI. Sehingga antara Jokowi dengan Prabowo menjadi pertarungan antara kubu merah dan hijau. Inilah beberapa dosa Megawati, Jokowi, hingga PDIP terhadap umat Islam. Dan sikapnya yang konsisten PDIP yang tidak pernah mengakomodasi kepentingan golongan Islam sepanjang sejarah. Bahkan sejak zamannya Bung Karno pernah membubarkan konstitusi dan mengembalikan kepada Undang-Undang 45, membubarkan Partai Masyumi dan memenjarakan para tokoh Masyumi termasuk Muhammad Nasir, Muhammad Rom Prawoto, hingga Isa Ansori. Soekarno lebih dekat dengan kalangan komunis dibanding dengan kalangan umat Islam. Sekalipun Soekarno pernah menjadi murid SKM Kartosuwaryo. Soekarno pula yang menghukum mati tokoh Kartosuwaryo yang juga berjasa menyelamatkan Republik Indonesia saat menghadapi agresi Belanda. Ketika Mega berkuasa, tidak pernah mengakomodasi kepentingan golongan Islam. Terutama di antara anggota DPR PDIP yang sebagian besar banyak kalangan nasionalis, sekuler, dan pelanis Kristen selalu membelot setiap undang-undang yang menjamin kepentingan umat Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Sidkadis. Era Megawati lahirlah Undang-Undang Anti Teroris. Sampai sekarang masih digunakan sebagai aktivis Islam. Jika Jokowi
menanang akan didampatkan undang-undang khusus teroris karena dianggap tidak memandang lagi khususnya dalam menghadapi ancaman teroris. Sekarang ini Jokowi belum menjadi presiden sudah memerintah. Perlakuan Jokowi sebelum menjadi presiden sudah memerintahkan melakukan pengawasan terhadap masjid-masjid dengan cara mengelintir aktivitas masjid, terutama khutbah Jumat, ceramah-ceramah di masjid-masjid dimata-matai oleh Intel PDIP, mengulangi cara yang dikerjakan oleh rezim Orde Baru yang sepanjang pemerintahan melakukan represi terhadap umat Islam. Jokowi waktu itu belum menjadi seorang presiden. Jokowi sudah keluar pernyataan resmi dari Ketua Bidang Advokasi Jokowi yang dipimpin Ketua Komisi 3, Timardia Panjaitan, yang akan menghapus peraturan daerah Perda yang berbau atau berideologi syariah karena menurut Timardia Panjaitan hanya boleh hidup di Indonesia satu prinsip hidup yang sesuai dengan Pancasila. 1 Juni yang menjadi doktrin ideologi PDIP. Golongan Islam yang bercita-cita ingin melaksanakan keyakinan agamanya Islam nantinya akan menjadi musuh negara. Ketua Dewan Syuro PKB Kiai Haji Abdul Aziz Masyur mengatakan kepada Metro TV beberapa waktu yang lalu bahwa hanya Jokowi yang dapat menyelamatkan akidah umat Islam. Ini benar-benar sebuah penipuan terhadap umat Islam dan rakyat Indonesia. Dengan pernyataan Kiai Abdul Aziz Masyur itu, seakan-akan Jokowi posisinya akan menjadi seorang imam atau Amirul Mukminin di dalam sebuah daulah Islamiyah. Ketua Tim Bravo 5 Dr. Alwi Shihab mengatakan bahwa kalangan Nahdlatul Ulama yang menantang Jokowi itu sebagai pengkhianat dan Wahabi. Ini sebuah pernyataan yang sangat keras dan mempunyai dampak yang sangat serius karena memposisikan Jokowi sebagai sesuatu yang sifatnya mutlak. Sama dengan kalangan Nahdlatul Ulama dan umat Islam yang tidak mendukung Jokowi sebagai kesalahan besar dan bisa dikatakan sebagai bukhot, pengacau atau pemberontak dan berhak diperangi. Tentu yang paling serius adalah pernyataan dari JK yang mengatakan penegasan syariah Islam sebagai langkah kemunduran dan keterbelakangan. JK yang sekarang menjadi bagian dari kepentingan dan politik ideologi Partai PDIP Perjuangan, dan JK di kubu PDIP mendukung Jokowi membuat umat Islam menjadi ragu mensikapi terhadap PDIP dan Jokowi. Inilah langkah-langkah strategis yang diambil PDIP yang bertujuan mengacaukan terhadap sikap umat Islam jika menjadi teman PDIP menghadapi kalangan umat Islam. Apakah pemberitaan di atas itu sesuatu yang benar? Wallahualam. Silahkan sahabat semua mengamati semenjak Jokowi memerintah kurang lebih 10 tahun di bawah komando Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai PDIP. Sumber berita yang kami terima adalah jakartavoislam.com. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa memberi komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.